Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Para bapak, para ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan itu adalah merupakan kebahagiaan tersendiri, karena amal ibadah sholat maghrib ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang sebesar-besarnya, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para bapak, para ibu dan saudara sekalian Jami'il Takmirul Masjid, wa khususun ila Amir Masjid Bapak Haji D.R. Ismail. Sebelum kita melanjutkan kajian pada malam ini, terlebih dahulu marilah kita membaca suratul Fatihah. Biridhaillah wa bisyafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kajian kami lanjutkan pada ayat yang ke-118, masih pada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladhina la ya'lamuna, dan berkata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, dia mengatakan laula yukallimunallah, kenapa sih Allah itu tidak berbicara dengan kami, padahal sudah ada Rasulullah. Rasulullah tidak diimani, kepengennya Allah supaya berbicara dengan dia. Ini adalah sesuatu yang aneh. Jadi tidak memandang daripada baginda Rasulullah yang sudah diutus oleh Allah sebagai Rasul, malah dia ini macam orang lancang, kepengen ketemu Allah, atau Allah itu diatur untuk mendatangi dia. Laula yukallimunallah, kenapa tidak berbicara langsung dengan kami? bahwa
kami ini adalah rasulnya. Jadi menganggap bahwa dia itu yang pantas menjadi rasul. Sudah tidak mengimani Rasulullah, justru dia meremehkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ta'tina ayat, atau datang kepada kami untuk memberi wahyu. Jadi bagaimana bisa begitu manusia mengatur Tuhan? Padahal Rasulullah sendiri bukan meminta kepada Allah supaya dijadikan Rasul, tidak. Tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya memandang sendiri, memilih sendiri siapa yang dikehendaki. Jadi tidak sembarang orang dipilih. Kadzalika, demikian itulah. Nah, ini kadzalika ini adalah Allah itu berbicara kepada Rasulullah. Jadi demikian itu artinya seperti yang mereka ucapkan itu sama seperti kaum-kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Jadi ini menghibur kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak dianggap oleh kaumnya pada zaman itu, maka Allah menghibur kepada baginda Rasulullah bahwasanya apa yang dikatakan mereka itu sama seperti apa yang dikatakan kaumnya Nabi Musa, seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Ibrahim, supaya Rasulullah itu tidak sedih menghadapi umat yang kayak demikian itu. Sama dulu ya, nabi-nabi yang lain itu begitu. Jadi seakan-akan Allah itu menghibur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alladzina min qablihim, maka dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka, yaitu perkataannya ya kayak begitu. Seperti umatnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, walaupun sudah ditunjukkan mukjizatnya, apa kata dia? Saya masih tidak percaya sebelum saya melihat daripada mata kepala saya sendiri, yaitu bentuk Tuhanmu. Padahal habis diazab, ya. Kemudian oleh Nabi Musa didoakan kepada Allah supaya azab itu dicabut, dan Allah menurutinya. Tetapi tetap dia mengatakan, saya masih tidak percaya sebelum saya melihat kepala mata saya sendiri bentuk daripada Tuhan. Mithla qaulihim, ya seperti ucapan mereka, ya, ucapan umatnya nabi-nabi yang dahulu sama seperti ucapan-ucapan umatmu yang sekarang, hai Muhammad. Ini adalah merupakan hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa, bukan hanya ngomongnya saja, bukan hanya sikapnya saja, hatinya juga serupa. Dengki, hasud, benci, tidak senang. Kalau ada orang di tengah-tengah dia, di hadapan dia, lalu menjadi orang yang nomor satu di situ, menjadi pemimpin, menjadi penyampai, menjadi pembimbing, nah dia tidak mau.
karena hati mereka itu adalah hati yang tidak baik, hati yang jahat, yaitu hati-hati daripada orang-orang kafir pada zaman dahulu. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Qad bayyana, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin, yaitu yang mengetahui bahwa ia adalah ayat atau tanda kekuasaan Allah, sehingga mereka beriman. Maka mengusulkan ayat atau tanda-tanda lain adalah merupakan dosa dan kesalahan yang besar. Jadi dia menginginkan supaya ditemui Allah, menginginkan supaya diberi wahyu, menginginkan supaya diberi mukjizat. Itu tidak akan mungkin, karena Allah punya kuasa untuk memilih hambanya, untuk memilih utusannya, untuk meletakkan risalah kepada siapa yang pantas untuk melaksanakan daripada risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu, hai Muhammad, yaitu diangkat sebagai rasul, bil haq, itu dengan kebenaran. Artinya Rasulullah itu diisi oleh Allah, diisi dengan kebenaran. Makanya tidak sembarang, tidak asal lalu manusia itu dipilih, lalu disuruh, lalu menyampaikan, tidak. Tapi Rasulullah ini diberi amanat oleh Allah, yaitu membawa daripada kebenaran. Bil haq, yang maksudnya adalah yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Basyirau wa nadhiro, supaya menyampaikan daripada kabar gembira. Basyirau, membawa kabar gembira untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau kabar gembira itu diterima, maka dia adalah orang yang bakal masuk ke dalam surga Allah. Yang dimaksud basyiro ini adalah berita gembira keadaan surga, keadaan kebahagiaan di akhirat, keadaan rizki yang dijamin penghuni surga. Itu basyiro. Penghuni surga nanti dikasih buah-buahan, itu disampaikan oleh Rasulullah. Dikasih makan yang enak, yang lezat, itu disampaikan oleh Rasulullah. Diberi pakaian yang bagus, wajahnya dibaguskan, digantengkan, dicantikkan. Itu diceritakan oleh Rasulullah. Maka kalau itu diterima dan dia gembira dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dialah calon daripada penghuni surga. Kemudian setelah itu wanadhiro, yaitu memberikan peringatan.
Ada kabar gembira, ada peringatan, warning. Ya. Hati-hati, awas, jangan melakukan ini. Nah, itu adalah nadhiro, peringatan. Nah, kalau seandainya nadhiro ini, peringatan ini disangkal, tidak percaya, masa sih? Ya. Masa sih manusia itu nanti mati hidup lagi? Masa sih manusia yang sudah remuk, sudah hilang bentuknya, kok bisa utuh lagi? Seperti terjadi bencana, terjadi bom. Nah, bayangkan bom di Bali itu, habis yang di dekat itu, bentuk tubuhnya itu habis. Cerita perempuan yang ketika mengajar itu kalau tidak salah jaraknya itu sekitar 13 kilo, jarak 13 kilo. Itu sempat ketika tangan menulis itu tidak bisa bergerak. Yang di dekat-dekat sudah tidak ada jasadnya. Jadi itu ada peringatan bahwasanya itu nanti akan bisa dihidupkan oleh Allah. Siapa yang baik akan dibalas baik, siapa yang amalannya jelek dibalas jelek oleh Allah. Nah, peringatan disampaikan itu tidak percaya. Masa barang sudah ya kemana-mana benda sudah hancur, kok bisa Allah Maha Kuasa, wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jangankan jadi jasad itu kemana-mana dan remuk, tidak bisa dikumpulkan oleh manusia, yang sebelumnya tidak ada itu bisa menjadi ada. Manusia yang asalnya tidak ada bisa diadakan oleh Allah. Semua ini asalnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Bumi ini tidak ada asalnya, maka Allah menjadikan bumi. Allah tidak nemu bumi ini, tidak. Allah tidak nemu langit, tapi Allah menjadikan. Kalau Allah itu nemu bumi, berarti bumi itu sudah ada. Subhanallah, Maha Suci Allah, menciptakan segala isi langit dan bumi. Itu Masya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu, dan kau tidak akan bertanggung jawab. Nah, ini dihibur lagi Rasulullah. Orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang masih kafir, nah nanti itu kembali kepada Allah, dibalas oleh Allah, itu kau tidak bertanggung jawab, tidak akan menjadikan beban. Karena Rasulullah diperintah oleh Allah supaya mengimankan, menyampaikan supaya umatnya itu beriman. Tetapi tidak beriman, tidak mau beriman kepada Allah, ini menjadi beban oleh Rasulullah. Maka Allah menghibur kepada Rasulullah, ya Muhammad, bahwasanya orang-orang yang kafir yang tidak beriman itu nanti akan kembali ke hadapan Allah dan memperoleh balasan siksa dan neraka, maka kau tidak akan bertanggung jawab dengan umatmu yang masih kafir. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta
تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Dan mereka tidak akan senang kepadamu wahai Muhammad. Allah berujar lagi kepada baginda Rasulullah, mereka tidak akan senang kepadamu, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sampai kamu itu mau mengikuti daripada agama mereka, millatahum, yaitu milah mereka, agama mereka. Kalau Nabi Muhammad mau bergabung dengan mereka, baru mereka itu senang, baru mereka itu mau kepada baginda Rasulullah. Nah, ini sebelumnya diberitahu oleh Allah. Mereka tidak akan senang, mereka tetap tidak senang kepadamu sampai kamu itu mau mengikuti agama mereka. Nah, oleh karena itu, qul inna hudallah, katakanlah kepada mereka. Artinya kalau nanti dibujuk-bujuk, diajak, nah, karena itu sering serangan-serangan kepada Rasulullah yang mengajak supaya bergabung. Hai Muhammad, sekarang saya mau bergabung dengan engkau, mau beribadah bersamamu, tapi besok kau sama-sama saya ya di tempat peribadatan kami. Nah, itu bujukan. Jadi kalau nanti hadir di tengah-tengah mereka sampai mereka itu membujuk Rasulullah, mengajak Rasulullah, maka sebelumnya Allah sudah mewanti-wanti kepada Rasulullah. Qul inna hudallah, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu, yaitu petunjuk Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang baik, yang merupakan ajaran Islam, yang merupakan petunjuk agama Islam, itu adalah merupakan petunjuk yang paling baik. Selain daripada itu, selain daripada Islam, itu adalah merupakan petunjuk yang tidak baik. Walain, sesungguhnya jika, di sini ada lam. Kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab ini disebut lam qasam, yaitu lam yang mempunyai makna ancaman. Ini ini Allah berujar kepada baginda Rasulullah, walain, sungguh jika, maksudnya jika engkau Muhammad, ini kata Allah, ittaba'ta ahwa'ahum, mengikuti ajakan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Ini diancam oleh Allah, walaupun kesayangannya, tetapi diwanti-wanti dan diancam. Kalau bahasa kita, awas kalau sampai kau mengikuti mereka, itu diancam Rasulullah. Menuruti daripada hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah engkau itu memperoleh wahyu, memperoleh pengetahuan. Setelah diberi
wahyu Al-Quran oleh Allah, malaka minallahi miwaliyin. Ya. Setelah kamu memperoleh wahyu, lalu kamu mengikuti daripada ajakan mereka, maka ancaman Allah, malaka minallahi miwaliyin, Allah tidak lagi menjadi pelindungmu. Jadi Allah tidak akan menolong kepada Rasulullah. Allah tidak akan membantu daripada Nabi Muhammad kalau sampai terseret, terpengaruh. Ini artinya Allah ini marah, tapi bukan marah kepada Rasulullah, tapi marah kepada tingkah laku mereka yang sombong, yang angkuh, yang congkak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaka minallahi miwali wala nasir. Allah tidak membantu dan Allah tidak menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila nanti sampai mereka tetap mendurhagai daripada Rasulullah, memerangi daripada Rasulullah, ketika kok terseret ikut bergabung, lalu mereka itu bohong sehingga tetap Rasulullah itu dianiaya, maka Allah tidak menolong daripada Rasulullah. Ini ayat ini adalah merupakan ancaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk umatnya, awas, hati-hati, jaga iman, jaga Islam, jangan terbujuk oleh rayuan, jangan tertipu oleh rayuan-rayuan, ajakan-ajakan yang menyesatkan. Nanti akan membawa dirimu kepada kehancuran, membawa dirimu kepada keburukan karena meninggalkan syariat Allah misalkan, malas lagi beribadah, tidak senang lagi membaca Al-Quran, malas mendatangi daripada majelis taklim karena sibuk dengan urusan bisnis barangkali, urusan ya macam-macam, sehingga perintah Allah ditinggalkan, kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Maka ayat ini adalah termasuk untuk umat Rasulullah, supaya orang-orang yang beriman, sudah beriman kepada Rasulullah itu supaya selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan daripada cerita orang-orang kafir. Ayat ini bukan untuk orang beriman, bukan, tapi supaya orang-orang yang beriman ini tidak sampai tersesat, tidak sampai terpeleset, tetap terjaga imannya, tetap terjaga ibadahnya, tetap tawadhu, tetap menjaga akhlaknya, sopan santunnya dengan landaskan Al-Quranul Karim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang diberi kitab, seperti pada zaman sebelum Rasulullah, sebelum Al-Quran, sebelum kitab Al-Quran, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah, yatlunahu haqqa tilawatih, sedangkan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya.
Artinya bahwa mau menerima daripada kitab yang sebelum Al-Quran, mau membaca, mau menghayati, mau dijadikan ilmu. Artinya bahwa ayat ini menjelaskan bahwa masih ada orang yang mau menerima kitab Allah, yang mau mengimani daripada kitab Allah. Seakan-akan Allah itu mengatakan kepada baginda Rasulullah, tidak usah dipikirkan orang-orang yang tidak mau kau ajak, tidak usah kau itu sedih dengan orang-orang yang tidak mau beriman. Ya sudah, yang mau bimbinglah, yang tidak mau ya sudah tinggalkan. Karena apa? Karena masih ada orang yang mau membaca kitab Allah, dan membaca dengan sebaik-baiknya, membaca dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih. Nah, mereka itulah orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yakfur bihi, adapun orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada kitab-kitab Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang sangat rugi, orang-orang yang tidak akan memperoleh keberuntungan di akhirat nanti. Jadi keberuntungan itu bukan di dunia. Jadi merasa bahwa di dunia sudah tercukupi segala hidupnya, ya, hidup mewah, fasilitas serba ada, bahwa itu adalah merupakan satu kehidupan yang sebenarnya buat dia. Inilah namanya hidup, karena kita bisa bahagia di dunia ini. Tetapi bukan itu yang dimaksud hidup bahagia. Bahwa hidup bahagia nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala selamat, tidak disiksa, masuk ke dalam surga, terhindar daripada api neraka. Faulaika humul khasirun, maka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang merugi. Karena semua kegiatan kehidupannya dihabiskan, yaitu kegiatan-kegiatan di dunia saja. Dia tidak percaya, dia tidak memikirkan bahwasanya ada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang abadi, kehidupan yang langgeng, yang bahagia-bahagia terus, yang sengsara ya sengsara terus. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, he Bani Israil, udhkuru, ingatlah dirimu, ni'matallati, yaitu nikmat yang sudah aku berikan, an'amtu alaikum, nikmat kepadamu, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, yang telah mengutamakan dirimu, bahwa kamu itu lebih segala-galanya daripada kaum yang lain. Jadi Bani Israil itu adalah kaum yang lebih tinggi daripada yang lain, itu karena diangkat oleh Allah, bukan karena perilakunya sendiri, bukan karena tradisinya sendiri, tapi itu memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan di dalam ayat ini, hei Bani Israil, ingatlah
akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, nikmat dunia, nikmat kehidupan enak, nikmat buah-buahan, nikmat hasil bumi dan lain sebagainya. Jangan kau hidup sombong di atas bumi, jangan kau hidup congkak di atas bumi, jangan kau menganiaya daripada sesamamu. Hanya Bani Israel kan sampai sekarang itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diangkat oleh Allah itu bukan Bani Israel yang sekarang, tapi Bani Israel yang dulu. Maka yang sekarang tidak lagi menjadi kaum yang lebih tinggi daripada kaum yang lain. Siapa yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Setelah itu dilanjutkan ayat ini, setelah diperingatkan Bani Israel itu, wattaqu, dan takutilah. Ya, termasuk untuk kita semua juga, untuk orang-orang beriman juga. Selain daripada mengingatkan Bani Israel, takutilah. Apa yang ditakuti? Yaumal la tajzi, pada hari tidak ada lagi pelindung, yaitu pada hari tidak akan ada pengganti. Jadi kalau yang sesat lalu diganti, orang ganti dengan baik, tidak ada. Atau sengsara lalu diwakili kepada orang lain, tidak ada. Tidak ada pengganti pada suatu hari. Nafsun an nafsin, yaitu seseorang satu dengan yang lain. Orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua. Pengembala tidak lagi bisa memegang daripada ternaknya, pada lari semua. Antara yang satu dengan yang lain dimintai tolong tidak akan bisa. Saya sendiri ini pun butuh pertolongan. Saya sendiri sakit dan sibuk untuk ngurusi diri saya sendiri. Ingat daripada amalan-amalan di dunia, ingat daripada kesalahan-kesalahan di dunia. Orang datang minta tolong, tidak bisa. Jangankan manusia sama manusia, manusia biasa minta tolong kepada Nabi pun, Nabi angkat tangan, tidak bisa. Maka takutilah hari itu, yaitu hari kiamat, hari nanti di akhirat, hari nanti akan dihitung oleh Allah, hari nanti akan ditimbang oleh Allah. Syai'an, sedikit pun. Orang datang minta tolong sedikit saja tidak akan bisa, walaupun sedikit. Wala tuqbalu minha adlun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripada seseorang. Sudah ditimbang oleh Allah, rupanya timbangan itu yang berat adalah sebelah kiri. Lalu datang tebusan bawa emas segunung, tidak akan bisa. Lalu dia bilang, ya Allah, itu ambil harta semua, harta saya semua di dunia, perusahaan saya, emas saya, tabungan saya. Lawang waktu kembali kepada Allah, waktu meninggal saja tidak mampu membawa harta bendanya. Lalu harta benda itu untuk mengganti daripada keburukan yang terjadi di akhirat, yang menimpa kepada dirinya.
Setelah itu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunzurun, dan tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi penolong. Semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itu orang-orang yang beruntung adalah umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat kepada Allah. Hanya Rasulullah saja yang bisa menolong daripada umatnya. Lari ketemu Nabi Adam angkat tangan, saya sendiri punya salah kepada Allah. Lari kepada Nabi Ibrahim angkat tangan. Lari kepada Nabi Musa, angkat tangan Nabi Musa. Bayangkan, minta tolong kepada Nabi saja tidak bisa, apalagi minta tolong sama kawan. Ketemu kawan dulu, duduk-duduk ngopi-ngopi di warung, ketemu di sana. Minta tolong kepada kawan, tidak bisa kawan menolong daripada keadaan itu. Maka orang-orang yang taat kepada Allah, yang rajin sholat ini ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah, ini umatku. Kenapa Allah sebut ini umatku? Karena seluruh badannya itu bercahaya di hari kiamat yang gelap gulita. Suasana yang goncang, semua sakit, semua sengsara, lalu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolong oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menolong? Ya karena itu tadi, seluruh badannya bercahaya, bersinar terang. Itu diterangkan orang-orang yang rajin beribadah, yang menjaga daripada sholat 5 waktu, bahwasanya sholat 5 waktu itu menjadi cahaya bagi dirinya, menjadi sinar daripada dirinya. Dan sinar dan cahaya itu membuktikan bahwa dia adalah ahli surga. Membuktikan cahaya itu adalah bahwasanya dia itu selamat daripada bahaya api neraka. Maka sungguh sangat beruntung jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang rajin beribadah, rajin sholat, menjaga sholatnya subuh sampai isya, menjaga sholatnya dari semenjak tergelincirnya matahari sampai gelap malam, lalu berzikir, berdoa kepada Allah, selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Masya Allah, bahwa itu akan merubah keadaan kita di akhirat nanti. Kalau di sini tidak bisa berubah keadaan, tetapi di akhirat nanti akan disulap oleh Allah. Yang gelap jadi putih, yang badannya terlalu tinggi itu menjadi sedang, kemudian badannya yang pendek juga dibuat oleh Allah menjadi badannya yang bagus, yang sedang, yang cukup. Wajahnya pun bening, bagus. Nah itu semua dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'adil zalimin. Wa idzi betala, dan ingatlah ketika Ibrahim mendapat ujian. Yang dimaksud ujian ini adalah
Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbuhu bikalimatin, dari Tuhannya berupa kalimat. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim yang merupakan kalimat perintah kepada beliau. Oleh ulama ini ada yang menganggap bahwa itu adalah perintah daripada syariat haji. Itu adalah perintah daripada rukun-rukun daripada haji, atau itu kalimat yang merupakan perintah kepada Nabi Ibrahim berupa berkumur-kumur. Jadi wudhu, berkumur-kumur itu ada hubungannya daripada syariat Nabi Ibrahim. Dan semua amalan-amalan ibadah yang dikerjakan, yaitu dalam menjalankan ibadah haji, itu semua berkiblat kepada Nabi Ibrahim yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, baik selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.